Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. Perempuan yang berkonflik dengan hukum, di mana di dalamnya adalah juga bagian dari perempuan yang berhadapan dengan hukum, memiliki sejumlah hak yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di antaranya tentu hak untuk melakukan pembelaan diri, praduga tidak bersalah, kemudian hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari proses untuk melakukan pembelaan diri, kemudian hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan hak atas kesehatan. Mengingat kondisi psikologis Ibu PC, sebagaimana juga disimpulkan dari pemeriksaan dan observasi LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong agar pendampingan psikolog dan psikiater sebagai bagian dari hak atas kesehatan tetap dilakukan. Selain merupakan bagian dari upaya pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, sejak awal proses hukum hingga persidangan dan pasca putusan pengadilan. Proses pendampingan psikologis akan memungkinkan Ibu PC untuk memberikan keterangan sehingga memperlancar proses hukum kasus ini. Dan dalam konteks inilah kami mengharapkan dan merekomendasikan agar hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum ini dihormati dan dipenuhi oleh negara. Demi jamin hak istri Ferdi Sambo, Komnas HAM dan Komnas Perempuan rekomendasi pendampingan psikologis. Komnas Hak Asasi Manusia dan Komnas Perempuan menanggapi ditetapkannya istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kedua lembaga tersebut menghormati keputusan penyidik Polri itu. Meski demikian, Komnas HAM dan Komnas Perempuan merekomendasikan agar Putri Chandrawati mendapat pendampingan psikologis. Perlindungan psikologis merupakan hak atas kesehatan yang dimiliki Putri. Meski saat ini status Putri sudah menjadi tersangka, hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini. Perlindungan psikologi dinilai sebagai upaya agar Putri memberikan kesaksian, baik proses persidangan maupun usai persidangan. Selain itu, pendampingan ini sebagai upaya pemulihan perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga memperlancar proses hukum kasus tewasnya Brigadir J. Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga akan melakukan pemantauan guna memastikan aparat penegak hukum menghormati hak-hak Putri. Sebelumnya, tim khusus Polri menetapkan istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J, Jumat 19 Agustus 2022. Alat bukti ini yang membuat Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, jadi tersangka kasus Brigadir J. Istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati atau PC bersama tim kuasa hukum mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok Minggu 7 Agustus 2022. Polisi akhirnya menetapkan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Alasan kenapa jadi tersangka? Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andrian Jajadi menjelaskan berdasarkan alat bukti ini. Andi juga menjelaskan bahwa Putri Chandrawati sudah 3 kali diperiksa. Selanjutnya, meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik melakukan gelar perkara. Sebelumnya, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto menyampaikan penetapan tersangka Putri Chandrawati. Sebelumnya, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto menyampaikan penetapan tersangka Putri Chandrawati. Putri Chandrawati sendiri dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Lantaran ia bersama Brigadir J sejak berada di Magelang, Jawa Tengah hingga pulang ke Jakarta. Bahkan Putri Chandrawati juga ada di lokasi kejadian ketika Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan Jumat 8 Juli 2022. Cerita pengacara kena prank istri Ferdi Sambo. Patra MZN kuasa hukum Putri Chandrawati mengaku dibohongi kliennya. Awalnya, kliennya mengaku jadi korban pelecehan seksual oleh Brigadir J di rumah dinas suaminya Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Nyatanya, itu semua hoax alias bohong. Padahal awalnya Patra percaya kliennya benar-benar korban kekerasan seksual. Patra MZN yang lama berkiprah di YLBHI itu justru bisa jadi korban prank.
Bahkan selaku yakin semua itu terjadi pada saat dirinya berbicara di media. Awal mula diminta jadi pengacara Putri Chandrawati, Patra MZ memulai ceritanya saat awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum. Saat itu dia masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Tiba di Indonesia, ada telepon yang masuk ke telepon selulernya memintanya datang ke rumah Ferdy Sambo. Di sana, Patra dihadapkan data laporan ke polisi soal dugaan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati. Putri Chandrawati sendiri tak pernah kepadanya secara langsung. Sementara soal orang yang menelpon, dia tidak membeberkan identitasnya. Namun dipastikan yang menghubungi itu bukanlah Ferdy Sambo, bukan juga Putri Chandrawati. Patra kemudian membaca berkas perkara dugaan pelecehan tersebut. Dia juga melihat kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Dia mengaku tidak pernah ikut serta mendampingi Putri Chandrawati saat pemeriksaan. Bahkan dia juga tidak pernah bisa untuk bicara langsung pada istri Ferdy Sambo itu. Dia juga percaya saat itu Putri sedang trauma karena ada hasil analisis psikologis yang telah cukup baginya untuk memahami situasi Polri. Terkait sosok perempuan yang mengaku istri Ferdy Sambo yang hadir di depan Makobrimob, banyak yang meragukan itu sebagai sosok Putri. Menanggapi hal itu, Patra memastikan perempuan itu memang benar Putri Chandrawati. Polisi telah menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo. Detibidum Barreskrim Polri Brigjen Andrian Jajadi menyebut pihaknya menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual itu karena penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana pelecehan di rumah Ferdy Sambo di Duren 3. Kini Putri Chandrawati harus menghadapi kasus baru terkait laporan palsu karena tidak adanya peristiwa pelecehan seksual. Sebelumnya anggota Kompolnas Irjen Benny Mamoto juga kena prank kasus Ferdy Sambo. Dia mengaku tertipu oleh skenario Irjen Ferdy Sambo soal kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan Benny Mamoto tidak bisa menyembunyikan marahnya ketika disebut ikut sebar berita bohong kasus Ferdy Sambo versus Brigadir J. Kala itu Jenderal Bintang 2 ini dicecar pertanyaan oleh jurnalis senior Rosiana Silalahi soal kasus pembunuhan Brigadir J yang diprakarsai Ferdy Sambo. Benny langsung kikuk ketika disinggung soal aksinya yang dulu bela mati-matian bela Ferdy Sambo. Tak hanya itu, Kompolnas sempat sesumbar menghakimi almarhum Brigadir J. Seperti diketahui, Kompolnas sempat menyebut kasus kematian Brigadir J tidak memiliki kejanggalan. Kala itu, tim Benny Mamoto itu bahkan tak menyangkal cerita Ferdy Sambo soal almarhum Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Belakangan baru terungkap bahwa cerita Ferdy Sambo hanya bualan belaka. Mendengar Benny Mamoto terus menyalahkan keterangan Kapolres Jaksel terdahulu yakni Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Rosi bereaksi. Ia lantas menyindir Kompolnas yang kinerjanya tak ubah seperti Humas Polres. Ia mengaku tak percaya jika Benny Mamoto, yang notabene adalah seorang jenderal, bisa ditipu oleh bawahannya yakni Kombes Pol Budi Herdi Susianto terkait kasus Ferdy Sambo. Tidak bisa mengelak, tersangka Putri Chandrawati terekam melakukan ini di lokasi pembunuhan Brigadir J. Akhirnya Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Polisi ungkap bukti rekaman CCTV. Aktivitas Putri Chandrawati di lokasi pembunuhan Brigadir J. Istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Putri Chandrawati itu diurai Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto dalam konferensi pers di Mabes Polri Jumat 19 Agustus 2022. Pol Agung Budi Marioto, polisi telah memeriksa Putri Chandrawati sebanyak 3 kali. Hasil dari pemeriksaan itu, polisi pun akhirnya menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.